Selamat pagi anak-anak kami kelas 6. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Kegiatan dari pembelajaran kita adalah menemukan informasi ide pokok dari teks, mengembangkan tulisan menjadi paragraf dengan menggunakan bahasa sendiri. Tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk menentukan informasi penting pada suatu paragraf. Dan setelah itu kita mengembangkan ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri menjadi sebuah tulisan. Ingat ya, dengan menggunakan bahasa sendiri. Menemukan informasi dari teks laporan pengamatan. Informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan, atau penerusan dan pengiriman. Cara menemukan informasi pada teks, kita bisa melakukan pergerakan mata ya, membaca dengan melakukan pergerakan mata ke bawah. Setelah itu, lakukan perlambatan. Dan setelah itu, kita lakukan pemfokusan. Untuk menemukan informasi dari suatu bacaan, kita dapat menggunakan kata tanya berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan orang atau pelaku? Kapan menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan tempat? Mengapa untuk menanyakan sebab? Bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara? Ingat ya sayang, setelah itu kalian rangkum. Tidak ditulis seluruhnya bagian-bagian penting di tiap paragraf. Ingat, tidak ditulis seluruhnya ya. Oke, sekarang kita membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam paragraf. Untuk kita bisa menemukan ide pokok, kita melakukan hal-hal berikut. Baca seluruh paragraf, cermati kalimatnya. Biasanya ide pokok berada di awal, tengah, atau akhir. Tanda ide pokok, tulis informasi pada setiap paragraf. Berikut adalah contohnya. Yang perlu kalian tahu, dalam sebuah kalimat itu kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama ya. Kalimat utama bisa diletakkan di kalimat pertama, bisa juga di akhir seperti yang tadi. Dan diingat juga, di dalam sebuah paragraf hanya ada satu ide pokok ya. Sekarang kita ke kalimat utama di bawah ini ya. Kalau kalimat utama itu memiliki cakupan makna yang luas, dapat berdiri sendiri sebagai induk paragraf, dapat dikembangkan menjadi paragraf menggunakan kalimat penjelas apa, siapa, mengapa, bagaimana. Dan sekarang ya anak-anak ya, untuk mempermudah saat menemukan ide pokok dalam teks laporan, khususnya bacaan yang panjang, kamu dapat menggunakan diagram. Diagram adalah gambaran atau sketsa yang dibuat untuk menerangkan suatu hal. Atau diagram ini sama dengan peta pikiran. Peta pikiran yang selama ini kita gunakan ya. Setelah ini bisa ya untuk menemukan ide pokok. Di sini Ibu buat satu teks ya, satu teks untuk kalian baca. Tetapi untuk paragraf pertama, Ibu akan bahas ya, untuk menentukan kalimat utama dan juga kalimat pendukungnya. Ya, di sini ada bagaimana jagung
berkembang biak. Di sini kita lihat teksnya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai tempat di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang bertulis merah, yang bertulis merah ini itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok itu adalah kalimat pendukungnya, ya. Dan nah, dari teks tadi kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Diingat ya, ide pokok itu bukan kalimat utama, ya. Sedangkan kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sedangkan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya, selain dijadikan makanan pokok, ragam makanan, jagung bermanfaat, itu ya kalimat pendukungnya. Ingat, ide pokok itu bisa kita gunakan dengan bahasa kita sendiri. Ya sayangnya. Di sini juga ada paragraf kedua dan paragraf ketiga dari bacaan tadi. Bagaimana dari judul tadi ya. Nah, ini adalah paragraf keempat dan juga kelima. Sebentar lagi Ibu akan kasih ide pokok dari teks tersebut ya, dari setiap paragraf. Oke, sekarang diperhatikan ide pokok dari bacaan tadi ya. Kalau dari bacaan tadi yang pertama kan Miss sudah bahas paragraf pertama, ide pokoknya. Tadi kan dalam menggunakan ide pokok itu bisa dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini ada juga dengan kalimat yang berbeda. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok ya. Dari paragraf kedua ada di sini perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Paragraf ketiga, keempat sampai kelima. Di sini sudah Miss buat paragraf ide pokok dari setiap paragraf. Nah, untuk tugas kamu, nanti kamu akan menentukan, Ibu akan kasih ya. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya, jaga kesehatan ya, sayang.